Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yulis ya pada mata kuliah patofisiologi. Ya, pada kesempatan kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit atau kelainan yang biasa terjadi pada muskuloskeletal. Ya, nanti ada beberapa yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah fraktur, ya, fraktur yang terjadi pada muskuloskeletal. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan fraktur. Ya, secara deskripsi, ya, definisinya fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, ya, tulang rawan epifis atau tulang rawan sendi. Ya, jadi yang putus bukan hanya tulang saja, tetapi bisa juga pada tulang rawannya. Ya, nah, fraktur di sini dibedakan berdasarkan beberapa. Yang pertama dari site, extent, configuration, ya, hubungan fraktur dengan sesamanya atau hubungan fraktur dengan dunia luar dan juga komplikasinya. Oke, baiklah. Secara etiologi atau penyebabnya terjadinya fraktur, ini ada beberapa ya. Yang pertama, bisa dikarenakan adanya trauma. Ya, trauma di sini baik itu pukulan, tekukan, puntiran, atau tarikan. Nah, tekanan berulang yang menyebabkan kelelahan ini juga bisa menyebabkan terjadinya fraktur pada tulang. Lalu yang berikutnya adalah penyebab adanya fraktur patologis. Nah, kalau untuk fraktur patologis ini memang adanya kelainan pada tulang seperti tumbuhnya tumor atau kanker di tulang. Dan juga mungkin bisa karena terjadinya osteoporosis. Ya. Osteoporosis itu apa? Secara umum kita tahu osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Ya. Nah, pada fraktur akibat trauma ini bisa langsung atau tidak langsung ya traumanya. Kalau pada trauma langsung di sini yaitu bisa karena tulangnya terbentur ya dan mengakibatkan fraktur di tulang mana yang tadinya terbentur. Misalkan kalian sedang berjalan tiba-tiba kakinya nabrak kayu begitu ya, terus kalian jatuh, terjadilah fraktur di tulang yang tadi nabrak kayu misalkan ya. Tetapi untuk trauma yang tidak langsung di sini dilihat dari titik tumpuannya, benturannya ya dengan terjadinya fraktur di tempat yang berjauhan. Misalkan yang terbentur kakinya, kaki di bagian bawah misalkan, ya di tulang tibia, yang patah atau yang trauma di tulang femur misalkan, atau kebalikannya dan seterusnya. Artinya di sini adalah trauma tidak langsung. Oke, kalau tadi kita lihat dari beberapa bentuknya ya. Nah, fraktur ini kalau dilihat dari site-nya atau letaknya ada beberapa, yaitu disebut dengan fraktur sepertiga proksimal ya. Atau fraktur itu retaknya atau patahnya kalau tulang itu kita bagi menjadi 3, berarti sepertiga bagian yang paling atas ya. Jadi kayak patahnya di sepertiga bagian atas. Lalu kalau fraktur sepertiga medial atau middle third, di sini frakturnya atau patah tulangnya berada di tengah-tengah. Misalkan sepanjang tulang femur, nah ini di tengah-tengahnya. Itu adalah middle third atau fraktur sepertiga medial.
Nah, pada fraktur sepertiga distal, dia adalah lower third atau mendekati ujung, gitu ya, ujung bagian bawah. Ya. Jika fraktur intraartikular, dia biasanya terjadi pada ujung sehingga bisa sampai ke tulang rawannya, ya, terjadi frakturnya. Oke, jika dilihat dari extent atau luas frakturnya, dia terbagi menjadi dua, yaitu fraktur komplit. Ya, fraktur komplit ini adalah garis patah melalui seluruh penampang kulit. Jadi memang terpotong begitu untuk tulangnya. Ya, kalau fraktur inkomplit adalah garis patah tidak mengenai seluruh penampang tulang. Dia patah tetapi tidak sampai lepas, gitu ya. Atau hairline fraktur, misalkan patah tulang rambut itu seperti retak, begitu ya. Buckle atau torus fraktur atau fraktur kompresi, ya. Green stick fraktur mengenai satu vortex dengan angulasi vortex lainnya. Biasanya terjadi pada tulang anak. Ya, jika dilihat dari konfigurasinya atau garis frakturnya, ya, bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat dari bentuk garis patahnya dan jumlah garis patahnya. Jika pada bentuk garis patahnya, ini bisa dilihat dari garis patah melintang atau transverse. Ya, jadi kita lihat di gambar yang paling ujung sebelah kiri ini merupakan garis patah melintang atau transverse. Lalu yang kedua adalah garis patah oblik. Oblik ini seperti ini, ya, dia sempurna tetapi oblik, miring gitu ya. Nah, kalau pada patah spiral, dia seperti ini. Di sisi depan dia patahnya di bagian atas, di sisi belakang dia patahnya di bagian bawah, sehingga memutar, gitu ya. Memutar, tidak seperti dipotong. Lalu fraktur kompresi, ya, fraktur kompresi dan juga fraktur ovulasi. Nah, ovulasi ini frakturnya terjadi pada patella. Patella itu adanya di mana? Di lutut, ya, di lutut. Bisa jadi mungkin patellanya retak, patah, atau lepas. Nah, jika dilihat dari jumlah garis patahnya, ada yang namanya fraktur komunitif, yaitu garis patah lebih dari satu dan saling berhubungan. Lebih dari satu, tetapi nyambung antara patahan yang satu dengan patahan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah fraktur segmental atau di sini garis patah lebih dari satu, tetapi tidak berhubungan. Misalkan di kaki, yang satu berada di tulang tibia, yang satu patahnya ada di femur. Jadi ada dua. Ya. Fraktur multiple, garis patah lebih dari satu, tetapi pada tulang yang berlainan tempat. Oke, maaf, kalau tadi yang saya contohkan terakhir adalah patah di femur dan patah di tulang tibia, maksudnya adalah fraktur multiple. Tetapi jika fraktur segmental itu, misalkan yang patah berada di sepertiga proksimal, dan yang satunya lagi sepertiga medial, gitu ya. Jadi di satu tulang yang sama, yang satu patahnya di atas, yang satu patahnya di tengah, misalkan, atau atas dan bawah, dan seterusnya. Oke, jika dilihat hubungan fraktur dengan sesamanya, di sini terbagi menjadi dua, yaitu fraktur undisplaced, ya, atau frakturnya itu tidak bergeser, tetap di situ saja, ya, garis patah komplit tetapi kedua fragmen tidak bergeser, persis berada di situ, tidak berubah tempat sama sekali.
Lalu yang kedua, fraktur displace atau fraktur yang bergeser. Ya, garis patah komplit dan terjadi pergeseran fragmen yang disebut dengan dislokasi fragmen. Nah, di sini bisa ada beberapa, yaitu nomor satu, ya, nomor satu adalah overriding. Jadi dia patah lalu berubah tempat. Tidak tulang yang satu dengan patahan yang satunya tidak saling berhadapan. Lalu yang kedua adalah angulation. Ya, itu. Kita lihat gambar nomor 2. Lalu nomor 3 adalah rotasi. Atau tulangnya itu posisinya berubah. Gitu ya. Posisinya berubah. Berputar tulangnya. Lalu yang keempat adalah distraction. 5 impaction dan 6 adalah shift sideways. Jadi berada sedikit ke samping. Lalu bagaimana fraktur itu bisa bergeser? Ya, fragmen fraktur komplit di sini dapat bergeser ke samping, ke belakang ataupun ke depan. Nah, ini bisa terjadi akibat kekuatan trauma yang mendorong atau gaya berat dan juga tarikan otot yang mendekati. Nah, kalau kita lihat hubungan fraktur dengan dunia luar, yaitu bisa kita bagi menjadi fraktur terbuka, tertutup, dan juga fraktur potensial terbuka. Oke, fraktur terbuka adalah open fracture, ya. Terdapat luka yang menghubungkan fraktur dengan permukaan kulit. Jadi lukanya dagingnya juga terpotong sampai pada tulangnya ini patah, begitu ya. Dan tulangnya ini terlihat dari luar karena ada luka tadi ya, ada potongan. Nah, kalau fraktur tertutup di sini tidak ada luka yang menghubungkan tulang dengan dunia luar. Artinya dagingnya itu, ya otot-ototnya masih utuh. Hanya saja tulangnya yang patah. Ya. Fraktur potensial terbuka apabila terdapat luka melalui kulit dan subkutis, tetapi fascia masih utuh. Ya. Lalu apa saja komplikasi fraktur? Yaitu uncomplicated and remain uncomplicated, atau tidak ada dan tidak akan terjadi komplikasi. Atau yang kedua yaitu ada komplikasi akan terjadi, komplikasi apabila komplikasi dini atau lambat, ya, komplikasi lokal atau sistemik, dan komplikasi karena trauma atau karena pengobatan. Oke, bagaimana caranya kita bisa mendiagnosa bahwa pasien ini fraktur? Bisa dengan yang pertama adalah dilakukan anamnesa, seperti biasa. Ya, ketika ada pasien datang, kita juga harus melakukan anamnesa. Jika untuk data fokusnya, yaitu adalah data riwayat trauma, tanyakan mekanisme traumanya bagaimana. Ya. Lalu dari pemeriksaan umum, carilah kemungkinan adanya komplikasi, seperti misalkan ada shock, sepsis, ataupun yang lainnya. Lalu pemeriksaan status lokalis, ya, dengan cara look, feel, dan move. Ya, kita lihat satu-satu ya. Look atau inspeksi di sini. Ya, pada inspeksi diperhatikan kelainan bentuknya bagaimana. Penonjolan yang abnormal, angulasi atau miring, ya kita nanti yang membantu. Lalu rotasi dan juga pemendekan. Lalu fungsi Lysa atau gangguan fungsi, ya tidak dapat menggerakkan organ yang mengalami fraktur. Jadi seperti karena adanya pemutusan tulang sehingga bagian yang terputus ini tidak bisa digerakkan.
gerakan. Ya, yang berikutnya adalah dilihat dari feel atau palpasi. Ya, di daerah yang mengalami fraktur. Ditekan, dipalpasi, apakah terdapat luka atau terdapat nyeri tekan. Pada saat kita tekan, ada nggak nyerinya? Nyeri sumbu atau tenderness, ya, nilai sensorik dan nilai motoriknya. Akral dingin atau hangat. Apabila akral dingin berarti kemungkinan saluran atau peredaran darah ke akral atau ekstremitas, ujung-ujung ekstremitas ya, ujung jari kaki atau ujung jari tangan, sudah tidak terdapat aliran oksigen, ada darah dan oksigen lagi. Lalu yang ketiga, move atau gerakan. Krepitasi atau bunyi bisa dilihat dari fraktur terasa apabila digerakkan. Jadi ketika kita minta menggerakkan bagian yang ada frakturnya, bunyi dari sendi-sendinya itu terdengar bunyi. Nyeri bila digerakkan pada gerakan aktif atau pasif. Ya. Aktif itu adalah digerakkan sendiri oleh pasien, pasif dibantu oleh orang lain, baik itu tenaga kesehatan atau mungkin keluarganya. Lalu yang ketiga adalah gangguan fungsi. Ya. Gangguan fungsi di sini gerakan yang tidak mampu dilakukan. Lalu ROM-nya, ring of motion, dan juga kekuatan menurun. Keempat, gerakannya abnormal. Dan yang lima adalah sendi palsu atau pseudo joint seperti gerakan sendi. Nah, sebetulnya pada kejadian fraktur atau luka fraktur atau tulang ya, perlu nggak sih kita melakukan pemeriksaan radiologi? Ya, jawabannya adalah memang perlu digunakan untuk melengkapi deskripsi fraktur dan juga dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya. Misalkan akan dilakukan pasang pena atau mungkin hanya di scalp dan seterusnya. Foto minimal 2 proyeksi yaitu depan, posterior, dan samping. Lalu tampak 2 sendi yaitu proksimal dan distal. Ya, komplikasi fraktur apa saja? Yang pertama bisa komplikasi dini, lokal atau sistemik. Ya. Nah, yang lokal di sini adalah komplikasi vaskular, yaitu compartment syndrome, yaitu peninggian progresif tekanan di suatu kompartemen ya yang mengganggu sirkulasi ke kompartemen dan bagian distalnya. Gejalanya bisa dengan 5P yaitu pares, paralis, pain, pulsellence, pallor, ya, parastesia. Lalu yang kedua adalah komplikasi neurologis atau saraf, ya, lesi saraf perifer atau medula spinalis. Nah, pada komplikasi dini sistemik, emboli lemak ya terjadi dalam 24 jam pertama. Tetapi paling sering terjadi pada hari ketiga sampai ke 21 setelah terjadinya fraktur atau patah tulang. Nah, lalu dilihat dari komplikasi lanjutnya. Bisa apa? Bisa terjadi kaku sendi. Ya, mungkin karena belum terhubung atau mungkin peredaran darahnya belum optimal. Ya. Disatrofi otot, yaitu penurunan massa otot karena berkurangnya pasokan atau peredaran darah sehingga otot yang tidak suplai darah ini dan juga oksigen menjadi atrofi, menurun, jadi lebih kecil. Lalu malunion, yaitu sembuh dengan deformitas. Non-union tidak menyambung setelah 20 minggu
jadi tulangnya tetap sendi-sendi tidak bisa menyambung. Delayed union, sembuh lebih lama daripada normalnya, lalu terjadi gangguan pertumbuhan dan juga osteoporosis. Oke, lalu bagaimana caranya kita melakukan penanganan pada fraktur terbuka? Ya, bisa dengan wound toilet atau pembersihan luka terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan pasien dengan luka terbuka, kita bersihkan dulu, kita cuci dulu, bisa menggunakan NaCl. Lalu berikan antibiotik profilaktik, ya. Early debridement ditutup, kita ditutup ya intinya. Lalu dilakukan stabilisasi, prinsip reposisi, fiksasi atau imobilisasi. Ya, fiksasi bisa berfungsi untuk meringankan nyeri, memastikan penyatuan posisi yang baik, memungkinkan gerakan lebih awal. Jika pada fraktur tertutup, penanganannya adalah imobilisasi dengan bidai. Ya. Lalu reposisi tertutup dan imobilisasi gips. Reposisi tertutup dengan traksi dan kalau diimobilisasi dengan gips. Reposisi tertutup kemudian fiksasi, apabila setelah direposisi sulit dipertahankan posisinya. Reposisi terbuka dan fiksasi di interna dengan plate atau screw, ya, atau pin. Lalu bagaimana stadium penyembuhan fraktur? Stadium hematom, ya, biasanya segera setelah trauma. Stadium peradangan dan proliferasi, ya, proliferasi sel, subperiostel dan subbendostel. Stadium soft halus, ya, gerakan fragmen mulai berkurang dan juga tidak terasa sakit lagi. Stadium konsolidasi atau hard halus, pematangan halus menjadi keras. Stadium remodeling terjadi responsi dan pembentukan kembali tulang seperti bentuk semula. Lalu apa saja yang mempengaruhi penyembuhan fraktur? Yaitu pada usia. Semakin muda akan semakin cepat sembuh, sehingga semakin tua akan semakin lama sembuhnya. Apalagi pada lansia, ya ini biasanya lama. Initial displace, yaitu pergeseran dini pada fraktur. Garis fraktur atau fraktur oblik lebih cepat sembuh. Fraktur aliran darah, imobilisasi yang baik, dan faktor nutrisi. Oke, ya mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya, pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan pada kolom forum diskusi. Untuk pertemuan video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.